malam Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Selamat datang, selamat bergabung di room ini. Kita semua ini latar belakangnya adalah guru. Kita akan berbagi pengalaman teman-teman guru yang sudah menerapkan kegiatan untuk pembelajaran online, ya, dengan di tengah wabahnya virus corona ini, ya mau tidak mau kita dituntut untuk melakukan aktivitas belajar dan suka tidak suka kita harus menggunakan teknologi yang ada. Nah, untuk itu tahap awal ini kita hanya sharing saja dulu Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan teknologi untuk pembelajaran bisa berbagi karena ada juga kawan guru yang belum menggunakan. Nah, nanti kita bisa dengar dari Bapak Ibu guru siapapun boleh. Untuk itu saya perkenalkan dulu saya Umbu Oscar Muhammad dari SMP Negeri 1 Wengapu. Saya sebut satu-satu ya untuk memperkenalkan diri. Ya. Halo? Ya. Oke, silakan Pak Bone. Oke. Selamat malam Bapak Ibu guru dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bone Pasil Sambo, guru dari SMK Negeri 1 Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Kesempatan ini menurut saya luar biasa ya, saya bisa berkenalan dengan Bapak Ibu guru yang berasal dari berbagai daerah, mungkin Indonesia ya. Untuk perkenalan awal saya pikir itu saja, saya kembalikan ke Pak Oscar. Ibu Eva, Dias Mom Channel. Silakan perkenalkan diri. Kedengaran Pak Umbu. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Ibu Eva Haryati. Keseharian mengajar di SMA Negeri 1 Kota Kupang. Selebihnya itu saja sih. Nanti kedepannya lagi kita bisa sharing pemahaman. Oke. Siap, Pak. Oke. Selamat malam, Pak. Ibu Maria Elizabeth, silakan hidupkan mic-nya. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth, tapi sering disapa dengan Ellen. Saya saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Rote Timur, Kabupaten Rotendao. Oke, dari Rotendao. Terima kasih Ibu Ellen. Selamat malam Pak Martin. Silakan hidupkan mic-nya. Selamat malam sahabat semua. Selamat malam. Perkenalkan diri Pak. Terima kasih bisa bergabung dalam grup ini. Perkenalkan, nama saya Aten Gayu, saya mengajar di SMA Katolik Andaluri Wengapu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mengajar apa Pak Guru? Saya guru kimia. Wow. Oke. Selamat bergabung Pak Martin. Oke, lanjut Pak Putu. Silakan perkenalkan diri. Selamat malam rekan-rekan semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Iputu Arnama. Saya merupakan guru pengajar TIK ataupun Bintik sekarang ini di K13. Sekolah saya mengajar di SMP Negeri 1 Penebel. Itu letaknya di Kabupaten Tabanan, tentunya Provinsi Bali. Saya sangat senang bisa melakukan meeting room untuk kita sharing-sharing berbagi pengalaman di dalam mengajar, dan mudah-mudahan nanti ada hikmahnya bagi kita semua. Ya, itu Pak Umbo, untuk waktu saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Pak Putu. Lanjut Pak Bila. Silakan hidupkan mic-nya. Selamat malam. Halo. Iya.
Silakan perkenalkan diri Pak. Tidak lagi. Oke, Bapak Ibu Guru, Pak Wila ini adalah kepala sekolah di jauh sekali dari kota Wengapu sekitar 70 kilo. Ya, jaraknya jauh sekali dan sinyal agak susah. Tadi sore beliau masih sempat sampaikan ke saya, beliau foto saya cari sinyal di atas bukit katanya. Jadi ceritanya ini memang ini suaranya hilang. Pak Cornelis. Oh, Pak Cornelis sudah perkenalannya lewat chat ya. Oh ya, silakan Pak Hin. Bagaimana? Tadi sudah perkenalan toh? Sudah tadi. Silakan perkenalan diri. Saya pikir sudah tadi. Ya, jadi nama saya Solihin dari SMP Negeri 1 Canberra di Waingapu, mengajar mata pelajaran IPS. Oke, terima kasih Pak Hin. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Kita mulai saja. Saat ini kan kondisi kita di Indonesia bahkan seluruh di negara-negara kita tahu bersama bahwa penyebaran virus ini cepat sekali ya, dan efeknya adalah instruksi pemerintah itu mewajibkan kita untuk tinggal di rumah. Ya, tinggal dalam arti bukan libur, tetapi kita bekerja, belajar dari rumah. Khusus kita di dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita baru sharing saja ya. Jadi di sini ada beberapa teman guru yang sudah coba menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar tetap terkonek dengan teman-teman yang atau terkonek dengan siswanya. Nah, silakan Bapak Ibu guru sharing dengan teman-teman yang lain sehingga kita tahu bersama begini loh persoalannya. Nah, untuk itu saya buka kesempatan ini teman dari Ibu Eva mungkin kemarin ada sedikit ilmu yang saya dapat dari Ibu Eva. Nah, ini mungkin teman-teman lain belum pernah dengar ya. Ada satu aplikasi yang seperti Telegram ya. Tapi menarik untuk digunakan dalam pembelajaran. Saya kasih waktu buat Ibu Eva. Silakan Ibu Eva. Terima kasih Bapak Umbu. Selamat malam Bapak Guru semuanya. Tadi sudah memperkenalkan diri, mungkin yang baru masuk, perkenalkan saya Ibu Eva Haryati, sehari-hari mengajar di SMA Negeri 1 Kota Kupang. Baik Bapak Ibu, seperti keadaan Bapak Ibu di daerah, kami juga di Kota Kupang sama menindaklanjuti arahan Gubernur tentang dirumahkannya kita, proses pembelajaran semuanya dilakukan di rumah. Kami di SMA 1, itu banyak sekali tidak ada aplikasi yang ditentukan oleh sekolah. Semua guru bebas mengekspresikan bagaimana cara mereka untuk memberikan materi ke siswa. Kemudian pemberian materi kami hanya dianjurkan oleh kepala sekolah bahwa materi online yang disajikan untuk siswa itu diadakan atau dilakukan pada jam tatap muka seperti jadwal KBM di sekolah. Tujuannya apa? Supaya tidak mengganggu aktivitas siswa, terus lebih nyaman. Jadinya kemudian yang kedua mungkin untuk menjawab juga, karena di arahan itu ada pelaporan yang harus kita buat. Pada akhirnya nanti kita akan membuat portofolio pelaporan kita. Jadi apa yang dilakukan di rumah, pembelajaran, model pembelajarannya seperti apa, kegiatannya apa, dokumentasinya seperti apa, itu dilaporkan dalam bentuk portofolio dan nantinya dikumpul setelah kami masuk sekolah. Jadi pengalaman saya dan saya share ke teman-teman, dan hampir beberapa persen teman guru, sekitar 20-an, 25% teman guru itu menggunakan aplikasi ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengenal nama aplikasinya Microsoft Kaizala. Namanya Microsoft Kaizala. Jadi agak-agak India begitu. Microsoft Kaizala ini sebenarnya adalah aplikasi sosial media. Aplikasi sosial media sama seperti Bapak Ibu menggunakan
WhatsApp, Telegram, dan lain. Hanya mungkin karena aplikasi Kaizala ini keluar dari belakangan, sehingga dia mengakomodir apa yang tidak ada pada WhatsApp, apa yang tidak ada pada Telegram. Sehingga saya juga dapatkan aplikasi ini dari teman, salah satu duta terbaik Kemendikbud, Duta Rumah Belajar dari Kalimantan yang mengajak sharing untuk menggunakan aplikasi ini. Dan sangat-sangat saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu semuanya untuk mencoba. Kenapa? Karena sangat familiar dan mudah untuk digunakan. Di dalam aplikasi ini adalah keluaran dari Microsoft Corporation. Dia include dengan Office 365. Sistem penyimpanannya cloud, jadi tidak membutuhkan penyimpanan memori yang seperti dengan WhatsApp yang setiap kali ada informasi yang gambar atau video yang masuk itu otomatis tersimpan. Kalau dia agak meminimalkan penggunaan data. Kemudian lebih terstruktur karena setiap aksi atau apa yang kita kirim di dalam WhatsApp itu, apa yang kita kirim ke Kaizala itu dia fokus. Jadi bisa dikomentari, tidak lari seperti kita chat menggunakan WA. Jadi kalau menurut saya lebih efisien untuk digunakan dalam pembelajaran, apalagi untuk chat online. Jadi kalau saya menggabungkan Kaizala, terus untuk video conference-nya saya menggunakan Zoom ataupun Webex. Jadi 40 menit pertama itu untuk materi utama, poin-poin penting, dan diskusinya kami menggunakan Kaizala. Nah, di Kaizala ini uniknya membedakan dia kenapa lebih bagus menurut saya daripada WhatsApp, karena dia memiliki fitur-fitur yang mendukung untuk kita membuat kuis secara online, seperti kuis, pelatihan, esai, pengumuman, membuat daftar hadir, semuanya bisa kita lakukan semudah kita menggunakan WhatsApp seperti itu. Jadi anak-anak juga, karena ini mungkin pengalaman baru, aplikasinya baru, dan fokusnya seperti kita melakukan chat dengan WhatsApp, sehingga anak-anak lebih familiar dan mereka lebih suka. Sekali kita memberikan kuis misalnya, mereka bisa langsung melihat berapa skor yang mereka dapat. Jadi formatnya itu seperti kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Google Form, ya mirip-mirip ketika mereka menggunakan Google Form saat kuis, online kuis ataupun ulangan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ke depannya kalau ada video conference yang lainnya, mungkin kita bisa sharing lagi bagaimana pemanfaatan Kaizala dalam pembelajaran. Itu saja sih Pak Umbu yang bisa saya share untuk malam ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva. Nah, ini informasi yang menarik, Bapak Ibu. Mungkin kita baru dengar ya, ada nama aplikasinya Kaizala sampai Bapak Kepsek di ini tadi. Pak Wila tanya di chat itu namanya apa? Ya, namanya Kaizala. Ya, Kaizala. Mungkin ada yang mau sharing. Saya lihat selama ini Pak Aten ini, ya, guru di SMA Andaluri, sudah menerapkan kegiatan pembelajaran online. Bisa share mungkin Ibu lagi Pak Martin, silakan hidupkan mic-nya. Baik, selamat malam teman-teman. Memang selama ini sejak sebelum keluar edaran gubernur sudah ada antisipasi untuk menjembatani anak-anak belajar di rumah gitu. Nah, awalnya memang saya minta mereka punya nomor WA, kemudian alamat emailnya. Tetapi setelah itu, setelah keluar surat edaran instruksi gubernur untuk dirumahkan, saya menggunakan Google Classroom, jadi menggabungkan anak-anak ke dalam Google Classroom. Nah, di situ anak-anak bisa mengakses mudah menggunakan Google Classroom dimanapun mereka berada sepanjang terkoneksi dengan internet. Kemudian lancar gitu, tidak ada kendala, misalkan lambat atau apa begitu, menggunakan Google Classroom. Kemudian di situ bisa
saya berbagi video pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian bisa diskusi, penugasan bisa, kemudian juga beberapa hari yang lalu saya melakukan ulangan harian online. Ketika anak-anak ulangan saya langsung bisa, itu soal ulangannya saya pakai Google Form, jadi ada soal pilihan ganda, ada juga soal uraian, jadi dia kombinasi pilihan ganda dengan uraian. Ketika anak-anak ulangan saya langsung pantau, yang selesai mengerjakan itu dan mengirimkan hasil kerja, saya langsung periksa yang uraiannya, saya langsung kasih poinnya dan saya kembalikan nilainya. Hari itu juga anak-anak bisa tahu dia punya nilai ulangan harian berapa gitu. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang saya alami. Kemudian pendukung lain dari Google Classroom, saya juga menggunakan, karena dalam pembelajaran itu ketika saya kirimkan video yang saya ambil dari internet, ada bagian-bagian yang anak-anak bingung, kemudian penjelasannya cepat, sehingga saya juga membuat recorder penjelasan. Saya menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic versi 1.4. Jadi saya siapkan bahan presentasinya menggunakan PPT, kemudian saya memberikan penjelasan dari bahan presentasi itu. Jadi dia terekam begitu. Nah, hasil rekaman itu saya kirimkan ke Google Classroom dan anak-anak bisa mengakses itu. Nah, kemudian juga untuk mendukung itu, saya melakukan pembelajaran menggunakan telekonferensi seperti ini. Saya menggunakan Zoom Cloud Meeting. Tetapi memang Zoom Cloud Meeting bagus, tetapi dia karena yang free per 40 menit itu dia terputus begitu. Nah, sehingga, tapi memang itu sangat membantu gitu. Nah, dan juga saya bisa merekam apa yang saya jelaskan selama pembelajaran itu menggunakan Zoom Cloud Meeting. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Oscar. Oke, terima kasih Pak Martin. Ya, silakan. Pak Bone, silakan Pak Bone. Oke, terima kasih Pak Oscar atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya sih, kalau dulu kita pernah pelatihan ya terkait dengan Google Classroom tahun 2015. Setelah mendapatkan pengetahuan atau hal-hal baru seperti itu tentang pembelajaran daring atau pembelajaran online, karena kita waktu itu mutasinya ke daerah terpencil jadi tidak bisa diterapkan. Nah, ketika tahun 2020 ini, ketika wabah COVID-19 itu mau tidak mau saya harus bisa menerapkan atau menggunakan itu Google Classroom. Tapi secara keseluruhan itu sudah disampaikan oleh Pak Atem. Kalau menurut saya itu Google Classroom itu sangat fleksibel ya. Semakin kita memahami cara penggunaannya, semakin banyak hal yang kita bisa terapkan dari itu Google Classroom. Tapi tadi itu kan kalau masalah tantangan bagi saya itu karena sekolah saya jaraknya dari Kota Waingapu sekitar 30-an kilo. Kemudian kondisi anak-anak saya yang ya tidak semuanya punya smartphone, kemudian masalah paket data dan lain-lain, itu yang menjadi tantangan luar biasa bagi saya. Ketika gurunya pengen belajar mengembangkan banyak hal terkait dengan pembelajaran online, atau sekarang kita harus work from home, jadi bekerja dari rumah, tapi anak-anaknya kurang itu sih tantangan, tapi itu tidak jadi soal. Ini tanggung jawab sebagai guru ya, harus berusaha dengan ini ya, supaya anak-anak bisa mendapatkan hak mereka, dan kewajiban kita harus terus memberikan pembelajaran untuk anak-anak. Tadi ketika saya pengen kayak eksperimen kecil-kecilan, cari tahu berbagai tutorial,
Tapi kayaknya menarik. Ternyata Google ini bisa terkonek dengan aplikasi pihak ketiga namanya Quizzes. Saya rasa Bapak Ibu guru juga tahu. Itu soal kita susun, kemudian itu kita bawa dengan aplikasi itu menjadi kayak game begitu. Jadi nanti anak-anak bisa menyelesaikan secara individu, kemudian bisa juga mereka selesaikan secara berkelompok. Nah, nanti kalau teman-teman kayak Pak Aten yang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom, coba hanya membuat kayak improvisasi dengan aplikasi yang itu Quizzes. Nah, jadi itu saya juga belum coba sih, tapi mulai malam ini saya coba terapkan ya apa yang sudah saya tonton tadi. Jadi kalau hal baru itu dari saya, karena itu kayaknya lebih menarik buat anak-anak. Itu begitu Pak Oscar, terima kasih. Oke, baik Pak Bone, ternyata Pak Bone juga sudah coba menggunakan aplikasi Google Classroom, kemudian dikolaborasikan dengan quiz apa tadi? Quizzes ya. Oke. Quizzes ya. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Putu. Ada yang ingin disampaikan? Coba sharing Pak Putu. Silakan. Iya, terima kasih Pak Umbu ya, atas waktunya yang diberikan. Selamat malam. Tadi saya sudah mendengarkan Pak Umbu pemaparan dari pengalaman-pengalaman rekan-rekan guru yang ada di wilayah NTT, Pak Umbu atau Pak Oscar. Kurang lebih hampir sama keadaannya dengan saya di Bali, ya hampir sama. Tadi metode yang digunakan dalam pembelajaran online sudah dipaparkan dengan lengkap dan jelas. Rekan-rekan yang sebelumnya sudah menyampaikan, itu diantaranya ada Quizzes, ada Google Form, dan tadi Ibu Eva juga ada Kaisala yang mirip dengan WhatsApp ataupun Telegram. Juga tadi ada yang menggunakan kayak Pak Umbu menggunakan Google Meet ya, itu bagus sekali. Dan Zoom juga ya, Zoom kalau kita lihat dari dari web yang disampaikan itu 45 menit. Kemarin saya mencoba menggunakan di sini 2 jam karena malam, 2 jam saya coba bisa full Pak Umbu. Jadi 2 jam bisa digunakan, nggak tahu saya mungkin ada promosi atau bagaimana itu saya coba. Saya kira juga 45 menit, tapi kenyataannya saya pakai 2 jam bisa on tanpa ada hambatan dan bagus Zoom-nya. Cuma kadang-kadang di sini ada ada warning saya terima dari WhatsApp itu bahwa menggunakan Zoom itu kita diwanti-wanti atau diperingati agar jangan jangan terlalu harus berhati-hati gitulah, dalam artian karena mungkin ada file atau data-data pribadi kita nanti akan bisa dihack ataupun dipantau ataupun diambil untuk digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan itu menjadi menjadi suatu kehati-hatian dari kita agar waspada tentunya, karena apapun yang namanya model pembelajaran daring atau dalam hal ini online itu sangat perlu kehati-hatian, karena data-data pribadi kita akan bisa dipantau ataupun diambil kalau kita tidak menggunakan security atau pengaman dengan baik. Saya rasa seperti itu Pak Umbu, ya kita tidak bisa terlalu banyak, kita sharing-sharing dulu di sini. Nanti saya harapkan nanti Pak Umbu bisa menjelaskan kepada kami atau rekan-rekan yang lain tentang bagaimana menggunakan Google Meet, Pak Umbu. Ya seperti itu Pak Umbu. Oke, terima kasih banyak Pak Putu. Selamat datang Ibu Yulen. Ya, Ibu Yulen, selamat malam. Pak Wila, silakan Pak Wila. Silakan mau menyampaikan sharing apa? Terima kasih dulu Pak. Pertama pada aras kebijakan sudah bisa jelas sekali. Lanjut Pak Guru.
pada aras kebijakan, kan kemarin pada saat sedang melakukan ujian sekolah, kita menyatakan bubar sehingga sesudah itu dalam pemanfaatan teknologi, saya kepada rekan-rekan guru saya hanya menunjukkan sekilas saja pemanfaatan classroom itu. Lalu karena di aras kami di Palanggai, di Pangolodo ini, sinyalnya ya seperti yang tadi ini kejadiannya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, sehingga untuk pemanfaatan itu tidak maksimal pada akhirnya. Meski bagi Bapak Ibu guru, saya hanya sekedar menunjukkan model-model pemanfaatan Google Classroom itu sebagaimana yang pernah saya mengikuti pelatihan itu, tapi untuk lebih jauh pemanfaatannya saya serahkan kepada urusan kurikulum untuk berkoordinasi kepada teman-teman guru dan kepada siswanya. Sambil saya memantau secara grup, kami memantau di grup WA, ada yang berlangsung, ada yang ya demikian saja adanya. Sementara seperti itu dulu perkembangan yang bisa saya ikuti dari komunikasi social distancing yang sedang ada ini. Begitu dulu kira-kira Pak Umbu. Oke, terima kasih banyak Pak Wila, Bapak Kepsek. Nah, lain memang kalau yang kepala sekolah kalau sudah bicara itu di arah kebijakan. Dan itu memang perlu buat kita teman-teman. Artinya begini, kalau ada saja atau ya dalam satu kabupaten, kecamatan sajalah, kita level kecamatan saja, ada satu orang guru saja yang seperti Pak Wila begini, ya. Pak Wila ini dalam kondisi yang internet sudah ini ya sangat ini sekali, tapi beliau tetap berusaha untuk memajukan pendidikan dengan kemampuan yang beliau miliki. Pak Wila ini adalah kepala sekolah, guru bahasa Inggris juga. Nah, sekarang sudah jam 20.51 di tempat saya dan pasti kita sama semua. Saya ingin berbagi sedikit ya. Namanya juga kita ini adalah sesi sharing. Seperti tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan guru, ya banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Pengalaman saja saya dari 2015 ketika bergabung dengan Google Educator Group, ya. Ini semacam komunitas untuk khusus guru. Saya mengenal banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Ya mungkin juga yang sudah pernah kita selama ini latihan bersama, ya kita workshop seperti itu. Ya. Dan memang saya senang dengan Google Classroom untuk KBM online-nya ya. Karena mirip dengan media sosial misalnya FB. Di situ ada bagian streaming ya. Jadi kayak kalau kita pakai FB, kita posting pengumuman dan lain sebagainya, itu nanti bisa ditanggapi. Nah, kemudian ada lagi sesi yang lain yang namanya pemberian tugas. Nah, fiturnya yang lain lagi, kita bisa mengajak orang tua untuk ikut memantau apa yang dikerjakan oleh siswa kita. Nah, ini fitur-fitur inti yang ada di Google Classroom. Saya pikir banyak juga aplikasi-aplikasi yang lain yang punya fitur yang sama. Hanya tinggal kita saja Bapak Guru, kita lebih familiar mana, lebih terbiasa yang mana. Kalau saya kadang berpikirnya tidak suka ribet-ribet. Artinya begini, kalau sudah ada akun di situ, ya sudah pakai itu saja. Dia memfasilitasi juga selain kita untuk komunikasi email, kita bisa pakai untuk Classroom, salah satunya itu ya. Bisa untuk meet up atau hangout ya. Dan apalagi ya, yang suka buat konten-konten video gitu ya. YouTube tersedia, bisa cari uang juga di situ. Nah, ini silakan Bapak Ibu guru boleh mau pakai aplikasi apa saja. Dalam hal ini familiarnya kita. Kalau tadi ditanyakan soal Google Meet Up-nya, itu saya pakai ini karena saya otomatis dapatkan dari Google. Jadi kita tidak bayar.
karena domain sekolah itu terintegrasi dengan Google yang terintegrasi dengan domain sekolah atau domain sekolah yang terintegrasi dengan Google. Pokoknya itu saya. Jadi Google Meet-nya ini dia tidak muncul di akun yang umum yang reguler itu. Misalnya Umbu Oscar @gmail.com. Dia tidak muncul di situ. Yang ada Google Hangout. Tapi kalau yang Google Meet dia hanya muncul untuk di versi yang premium. Tapi karena sekolah kan itu mereka kasihkan free. Jadi makanya saya pakai ini dan dia kita mau pakai kapan pun bisa, durasi waktunya kapan pun bisa, ya. Dan sayangnya hanya dibatasi 100 orang. Jadi pada saat real time kayak begini itu usernya itu hanya sampai 100. Kalau Zoom saya tidak tahu, ya. Tapi tadi ada informasi dari Pak Martin itu bisa sampai ratusan katanya. Nah, cuman sayangnya dibatasi hanya 40 menit ya. Kemudian ada satu lagi aplikasi yang namanya Webex. Nah, kalau yang lalu Webex ini dia 40 menit sama seperti Zoom. Tapi sekarang karena kondisi corona begini itu sampai dengan 2 jam, 3 jam silakan yang aplikasi Webex ini. Nah, itu pun saya bisa dapatkan karena kita daftarkan menggunakan lembaga. Dalam hal ini lembaga sekolah. Jadi mereka melihat dari email yang kita pakai untuk mendaftar, itu dia domainnya apa. Nah, kalau domainnya sekolah, ya misalnya kayak macam saya, smp-negeri1wengapu.sch.id. Nah, itu mereka langsung tahu bahwa itu adalah lembaga sekolah. Nah, dikasih free, itu bebas kita mau pakai kapan saja. Itu yang di Webex ya Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, kemudian aplikasi yang kembali lagi ke Google Classroom tadi, seperti yang Pak Martin sampaikan ya, semuanya sudah terakomodir. Mau untuk ujian buat soal itu pakai Google Form ya. Mau hitung-hitungan juga pakai Google Excel. Nah, kalau macam saya sebar link untuk absen tadi ini pakai Google Form. Ya, langsung terekap otomatis. Nah, itu Bapak Ibu, kalau ada yang ingin mau menyampaikan sesuatu, silakan. Atau mau bertanya-tanya boleh. Ya. Silakan hidupkan mic-nya masing-masing. Oh ya Pak Hartoyo, silakan. Ya, selamat malam semua. Selamat malam. Perkenalkan, saya Hartoyo dari Global Teknik Komputer dan Smartphone. Sebelum saya selama ini hanya mendengarkan, memonitor saja. Mungkin ini banyak sebagai masukan buat saya juga. Jika ada praktisi-praktisi pendidikan dari sekolah-sekolah yang bertanya, mungkin akan saya bagikan hasil diskusi malam ini. Itu saja Pak Oscar. Terima kasih. Oke. Baik Pak Hartoyo. Terima kasih infonya. Adakah yang ingin menyampaikan sesuatu? Pak Ande? Ayo bersuara dong. Ya, silakan Pak Ande. Selamat malam Pak Oscar serta Bapak Ibu guru. Suaranya saya kedengaran kok? Kedengaran sekali. Lancar, kuat kedengaran. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sedikit mau berbagi ya. Memang saya sedikit terlambat dari awal tadi, jadi saya kurang ikuti. Namun tidak apa-apa. Saya untuk pembelajaran selama ini, ya saya pembelajarannya online dan saya lebih sering menggunakan Edmodo. Ya, saya menggunakan Edmodo untuk pembelajarannya. Nah, di dalam Edmodo ini ada beberapa fitur yang menurut saya sudah cukup untuk menghandle kegiatan pembelajaran online. Ya, salah satunya untuk berdiskusi, pemberian tugas,
kemudian untuk kuis, kemudian juga terhubung dengan orang tua. Ya, memang Edmodo ini saya manfaatkan sudah begitu lama. Yang awalnya itu saya menggunakan Google Classroom. Ya, sebelumnya saya menggunakan Google Classroom, kemudian saya beralih ke Edmodo. Ya, tapi dalam kesempatan ini apapun media atau fasilitas yang kita gunakan, yang penting tujuannya untuk pembelajaran yang bersifat online dan bisa mengakomodir kegiatan pembelajaran, saya pikir ya mana-mana saja. Yang penting informasi itu atau apapun kegiatan pembelajarannya ya bisa tersampaikan atau sampai ke siswa. Nah, Edmodo ini mungkin itu saja beberapa fitur, dan kemudian ada notifikasi. Jadi setiap ada siswa yang chat, ya, mengirim tugas, berdiskusi atau bertanya, ya, nanti ada notifikasi. Ya. Jadi menurut saya ya ini cukup bagus juga begitu. Mungkin di kesempatan ini hanya itu yang saya bisa berbagi. Ya. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Oscar. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Ande. Nah, teman-teman, ini satu lagi aplikasi yang namanya Edmodo. Ya, kita dengar ternyata itu sama dengan Google Classroom. Silakan Bapak Ibu. Siapa? Oh ya, silakan Pak Bone. Oh iya, ini mau tanya kalau ini terkait dengan Google Meet sama Hangout. Kalau menurut pengalaman Pak Oscar bagaimana? Maksudnya terkait dengan kualitasnya, durasinya, dan seterusnya yang Pak Guru alami untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan Google Suite for Education. Itu perbedaannya dengan Google Classroom seperti apa sih? Yang sampai mungkin pernah Pak Guru istilahnya eksplorasi di Google Suite for Education. Itu saja Pak Guru. Baik Pak Bone. Tadi kalau bedanya apa dengan Google Hangout ya? Google Hangout ini produk ini itu dibuat untuk lebih umum begitu ya, tetapi fitur-fiturnya dibatasi begitu. Jadi kalau yang Hangout ini yang saya tahu terakhir itu, tapi sudah lama sih. Itu hanya sekitar 40 user sekali real time. Nah, tapi kalau yang Google Meet itu dia berada di bawah lisensi yang premium sebetulnya, tetapi khusus untuk dunia pendidikan, sekolah, kampus ya, itu dia free, dikasih free. Nah, di dalamnya itu memang harus berada di dalam G Suite ya, Google G Suite for Education. Nah, itu kita harus daftarkan domain sekolah supaya Google-nya tahu bahwa ini adalah lembaga sekolah. Nah, kemudian itu semua aplikasi yang dibutuhkan itu akan diberikan secara free. Kita tidak perlu bayar lagi. Makanya kalau saya pakai, kadang saya pakai akun Umbu Oscar @smpn1wengapu.sch.id, itu adalah domain sekolah ya, dan itu terintegrasi dengan Google. Nah, Terus apalagi tadi Pak Bone? Itu sudah ada keterkaitan dengan Google Suite for Education. Yang Google Meet-nya? Tidak sih. Maksudnya kayaknya ada keluaran terbaru dari Google ya. Yang Google Suite for Education. Oh, tidak ada. Tetap saja. Semua aplikasi yang berbayar itu free buat sekolah. Oke. Begitu. Oke Pak Guru, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi Pak Freedom, selamat malam. Silakan bicara Pak Freedom. Silakan. Ya, selamat malam Kakak. Malam juga. Saya kan baru belajar, jadi hanya ikuti saya dari tadi. Saya coba-coba masuk, ternyata dia minta kode rapuh ke apa, saya bingung juga begitu. Iya. Tadi yang sempat jam 8 itu saya coba masuk,
Dia minta apa? Akun Google Suite, Kakak. Akun Google Suite. Setelah saya coba masuk, ini baru saya lihat di WA group saya tadi, Pak Bone apa, jadi saya add, langsung masuk begitu. Tadi awal-awal jam 8 itu saya coba masuk, tapi tidak jadi begitu. Oke. Ya, silakan Pak Martin. Iya. Nah, saya kan tadi masuk gabung ke Google Meet ini menggunakan akun sekolah begitu, aten@smakatolikandaluri.sch.id. Nah, apakah akun ini bisa dipakai untuk daftar untuk bisa gunakan ini apa Google Meet? Nah, karena tadi saya dengar bahwa durasinya bisa tidak terbatas begitu, sedangkan kalau pakai apa Zoom Cloud Meeting dia ya 40-45 menit dia terputus, kemudian kita harus ulang lagi gitu. Mungkin hanya itu pertanyaan saya, Pak Oscar. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau Pak Guru sudah punya akun yang aten@smakatolik_andaluri.sch.id itu kan? Itu sudah bisa. Tinggal Pak Guru klik di aplikasinya di pojok kanan atas itu. Nah, klik di situ nanti ada Meet. Tinggal klik saja. Itu langsung masuk ke Meet. Jadi bebas Pak Guru pakai. Jadi invite siswa-siswanya kalau mau langsung video conference silakan. Itu sudah bisa. Tapi kalau siswa terus nanti kalau siswa yang tergabung itu dalam video conference, dia bisa menggunakan akun Gmail biasa. Nah, seperti yang ini kan Bapak Ibu ada pakai akun Gmail biasa kan? Yang umum ini. Oh, begitu. Iya kan? Oh, ya. Kan saya yang menyiapkan room-nya, yang jadi host-nya. Iya. Nanti Pak Guru juga bisa. Begitu. Iya. Kecuali kalau kawan-kawan yang pakai akun Gmail ya, @gmail-nya itu tidak bisa pakai Meet, hanya pakai Hangout saja. Bisa ya? Oke. Ya. Terima kasih Pak Oscar. Iya, sama-sama Pak Guru. Ada lagi? Pak Guru saya lagi. Ya, silakan Pak. Ya. Pak Guru, ini kan kita di sekolah kan belum ada akun yang seperti itu, ada SCH-nya begitu yang dari Gmail. Maksud saya kira-kira dia ini kah untuk daftarnya biasa atau memang harus ada jalur khusus begitu? Itu saja Pak Guru. Oke, baik Pak Bone, ini pertanyaan yang bagus juga. Sebetulnya yang kita buat pelatihan yang lalu selama 2 hari di SMK Negeri 2 Waingapu tahun 2016 kalau tidak salah itu ya. 15 atau 16. Itu dalam rangka itu. Jadi kan banyak sekali sekolah di Sumba Timur ini yang sudah daftar, tetapi mereka tidak menggunakan akun itu. Artinya yang berlisensinya G Suite ya, itu mereka tidak gunakan. Salah satu contohnya ya macam SMA Katolik Daluri ini. Tapi yang saya salut di SMA Katolik Daluri, mereka selalu update dengan domainnya itu. Nanti bisa Pak Martin sekalian ya, nanti bisa galakkan sudah pakai yang G Suite-nya itu for education yang ada di SMA Katolik Daluri. Nah, jadi untuk langsung mau daftar itu ada prosesnya ini Pak Bone. Jadi sekolah harus mengajukan ya surat pernyataan, surat permohonan, buatkan dulu domain sekolah. Nah, setelah punya domain sekolah baru bisa didaftarkan di G Suite-nya. Nanti kami akan bantu secara teknisnya, nanti kami akan bantu Pak Bone. Jadi itu saja. Oke Pak Bone. Oke, di copy. Iya, oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Ya, saya. Ya, silakan Pak Kapsen. Terima kasih untuk rancangannya. Mudah-mudahan kalau boleh itu 1 minggu sebelumnya atau paling lambat itu 3 hari sebelumnya
sudah bisa disampaikan sehingga kita juga sama-sama ke arah itu, baik itu persiapan belajar dari referensi literatur dan lainnya itu baik untuk kita bisa lebih matang berdiskusi. Kalau kita akan setuju tetap berlanjut pada fokus kegiatan itu gitu. Demikian dulu saudara. Oke, siap Pak Kepala Sekolah. Jelas kalau saya pribadi saya mau ada kegiatan seperti ini. Oh ya, dari pengalaman ini Pak Os, dari pengalaman yang tadi saya ini putus sambung ini, ketika Pak bagi linknya itu baru saya copy langsung enter itu langsung, kalaupun terputus saya bisa masuk lagi, terputus masuk lagi. Jadi benar sudah tadi kalau Pak membagikan link itu bagi pada masing-masing, menurut saya mudah kami akan masuk secara automatically melalui link itu begitu. Oke. Selamat datang Pak Asri Kayan. Ini dari tempat yang susah sinyal. Saya maklumi kalau lambat masuk ini kita sudah 1 jam. Ya ampun sudah Pak Guru, kita sudah berjalan. Saya tahu Pak Guru semangatnya ini dari lewat tidak beliau ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran. Meluangkan waktu dari teman-teman semua bisa bergabung di room ini dan nanti informasi selanjutnya silakan pantau terus di Google Educator Group. Ya kita punya halaman itu untuk agenda-agenda atau acara-acara yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya guru-guru hebat yang telah bergabung di tempat atau di room ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Bos. Terima kasih.